Budi adalah seorang anak laki-laki dari pulau kecil. Pulau ini terkenal dengan timahnya. Tapi keluarga Budi tidak kaya. Mereka sangat miskin. Ayahnya seorang nelayan. Kadang-kadang ayahnya menemukan biji timah di pinggir sungai. Ibunya membantu menjual ikan. Atau ibunya menganyam tikar dari daun. Hidup terasa sulit, sekeras batu di pantai. Mereka hidup dari hari ke hari, dengan harapan sederhana. Rumah mereka berdiri dekat hutan bakau. Rumah itu gubuk kecil, terbuat dari kayu lapuk. Atapnya terbuat dari daun nipah. Kalau hujan datang, sering bocor. Di dalamnya hanya ada 2 kamar kecil. Satu kamar untuk tidur bersama, satunya lagi untuk memasak dan makan. Lantainya hanya tanah padat terasa sejuk di kaki. Mereka tidak selalu punya listrik. Lampu minyak tanah membuat bayangan menari-nari di malam hari. Orang tua Budi bekerja dari pagi sampai sore. Kulit ayahnya gelap karena matahari. Tangannya kasar karena menarik jala. Senyum ibunya sering terlihat lelah. Tapi matanya menyimpan cinta yang dalam untuk Budi. Mereka ingin Budi sekolah. Mereka berharap Budi punya hidup yang lebih baik. Berbeda dari hidup mereka yang penuh perjuangan. Mereka menabung setiap koin kecil yang mereka bisa. Untuk buku-buku Budi, untuk masa depannya. Budi melihat garis kekhawatiran di wajah mereka. Dia mengerti keluh kesah mereka yang diam. Dia tahu mereka sering makan lebih sedikit. Supaya Budi bisa makan sedikit lebih banyak. Dia belajar sejak dini tentang kemiskinan. Artinya baju bekas dan hari-hari lapar. Artinya melihat anak-anak lain dengan mainan baru. Tapi itu juga berarti ikatan keluarga yang kuat. Dia sangat sayang orang tuanya. Dia ingin membuat mereka bangga suatu hari nanti. Masa kecil Budi tidak selalu mudah. Dia bermain dengan anak-anak desa lainnya. Mereka berlari di pantai dan memanjat pohon. Mereka membuat mainan dari ranting dan batu. Tapi rasa lapar juga sering menjadi teman bermain. Perutnya sering keroncongan. Sekolah adalah tempat impian dan tantangan. Dia suka belajar, membaca kata-kata baru. Tapi kadang dia tidak punya pensil. Atau satu-satunya buku tulisnya sudah penuh. Bau makanan dari rumah lain. Rumah-rumah yang selalu cukup makanan. Bau itu terbawa angin sepoi-sepoi, membuat perutnya semakin sakit. Dia mencoba untuk tidak memikirkannya. Dia mencoba memikirkan hal lain, seperti cerita yang ibunya dongengkan, atau ikan yang mungkin ayahnya bawa pulang. Tapi lapar itu tuh seperti bisikan terus-menerus, pengingat apa yang tidak mereka miliki. Bajunya sudah tua dan sering ditambal. Ibunya menjahitnya dengan hati-hati. Ibunya membuatnya awet selama mungkin. Sandal jepitnya tipis dan usang. Kadang satu putus di jalan ke sekolah. Dia akan berjalan tanpa alas kaki di jalan yang panas. Dia kadang merasa malu diam-diam. Ketika anak-anak lain punya sepatu baru, tapi dia tidak pernah mengeluh ke orang tuanya. Dia tahu mereka melakukan yang terbaik untuknya. Walaupun miskin, mimpi bisa tumbuh. Budi memimpikan hal-hal sederhana. Makan kenyang setiap hari. Satu set pensil warna baru. Buku cerita dengan gambar-gambar cerah. Dia memimpikan hari tanpa khawatir. Ketika orang tuanya tersenyum tanpa kesedihan, mimpi-mimpi kecil ini menjaga semangatnya tetap hidup, seperti bibit harapan yang kecil, menunggu kesempatan untuk tumbuh. Budi mulai bekerja sejak usia sangat muda. Dia kecil tapi hatinya kuat. Dia ingin membantu keluarganya. Dia membantu ayahnya memperbaiki jala ikan. Dia membawa ember-ember air dari sumur. Sumur itu jauh dari gubuk kecil mereka. Dia mengumpulkan kayu bakar dari hutan. Tangan kecilnya belajar melakukan pekerjaan berat. Dia tidak mengeluh tentang pekerjaan ini. Itu hanya bagian dari masa mudanya. Matahari terasa panas di kulitnya. Hujan sering membuatnya basah kuyup. Dia ikut ayahnya ke sungai, berharap menemukan kepingan kecil timah. Matanya mencari di pinggir sungai yang berlumpur. Mencari kilauan logam berharga itu. Berjam-jam dia habiskan di bawah langit. Tubuh kecilnya sakit karena lelah. Istirahat adalah kemewahan yang jarang mereka dapatkan. Tapi dia terus berusaha demi keluarganya. Uang yang mereka dapat tidak pernah cukup, seperti mencoba mengisi ember yang bocor. Beberapa koin untuk kerja keras seharian, cukup untuk sedikit beras, mungkin sedikit garam. Wajah orang tuanya selalu menunjukkan kekhawatiran. Bagaimana mereka membayar obat kalau dia sakit? Bagaimana mereka membeli seragam sekolahnya? Kekhawatiran ini terasa berat di gubuk kecil mereka. Budi melihatnya, dia merasakannya dengan dalam. Itu membuatnya ingin bekerja lebih keras lagi. Walaupun lelah, dia suka belajar. Ketika pekerjaan hari itu akhirnya selesai, dia duduk di dekat lampu minyak yang berkelip.
Buku-buku sekolahnya adalah harta berharga. Dia membaca setiap kata berulang kali. Dia berlatih menulis di koran bekas. Keinginannya untuk belajar seperti api yang membara. Itu senjata rahasianya melawan kemiskinan. Dia tahu pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang berbeda, yang lebih cerah. Budi ingat banyak pengorbanan kecil. Suatu kali ada pesta desa. Anak-anak lain dapat kue manis dan mainan. Budi melihat gasing kayu kecil. Dia sangat menginginkannya. Tapi dia tahu mereka tidak punya uang untuk itu. Ayahnya butuh kail pancing baru. Jadi Budi diam-diam pergi dari warung itu. Dia bilang pada dirinya sendiri, kail itu lebih penting. Kebahagiaan ayahnya dapat ikan lebih besar. Ibunya juga sering berkorban. Dia melihat ibunya membagi porsi nasi yang sedikit. Ibunya selalu memberinya bagian yang lebih besar. Ibunya akan bilang dia tidak terlalu lapar. Tapi Budi tahu ibunya lapar. Dia melihat lengan ibunya yang kurus. Hatinya terasa sakit untuk ibunya. Cintanya adalah kekuatan diam yang dahsyat. Cinta itu menyelimutinya seperti selimut hangat, melindunginya dari dinginnya kemiskinan yang paling parah. Ayahnya juga banyak berkorban. Dia melaut walau cuaca buruk. Ketika ombak tinggi dan berbahaya, dia tetap bekerja walau sedang sakit, menyembunyikan batuknya, menutupi sakitnya. Dia tidak pernah ingin Budi khawatir, dia ingin kuat demi keluarganya. Kekuatan diam ayahnya adalah inspirasi. Itu mengajari Budi tentang tanggung jawab, dan arti sebenarnya dari cinta yang abadi. Semua pengorbanan ini, besar dan kecil, seperti benang tak terlihat, menjalin jalinan cinta dan semangat pantang menyerah. Semua itu memicu tekad Budi. Dia tidak bisa membiarkan usaha mereka sia-sia. Dia memikul beban harapan mereka. Itu beban berat untuk anak kecil. Tapi itu juga memberinya kekuatan luar biasa. Dia akan belajar lebih giat, bekerja lebih lama. Dia akan mencari cara untuk mengubah hidup mereka. Bagian 5, Secercah Cahaya, titik balik pertama. Suatu hari, seorang guru baru datang ke sekolah desa. Namanya Ibu Ani. Matanya ramah dan senyumnya lembut. Dia memperhatikan semangat Budi untuk belajar. Dia melihat kecerdasan bersinar di matanya, walau bajunya lusuh dan sikapnya pendiam. Ibu Ani melihat potensi tersembunyinya. Dia percaya Budi bisa mencapai hal-hal hebat. Dia sering tinggal setelah sekolah untuk membantunya. Dia melihat percikan semangat yang mungkin orang lain lewatkan. Ibu Ani memberi Budi buku-buku tambahan untuk dibaca. Buku cerita tentang negeri jauh, buku tentang sains dan matematika. Dia menjelaskan pelajaran sulit dengan sabar dan mendorongnya untuk bertanya. Dia bilang kemiskinan bukan penghalang untuk mimpi dan sukses. Kata-katanya seperti air bagi tanaman yang haus. Kata-kata itu menyuburkan pikiran dan jiwanya. Dia menjadi pembimbingnya, bintang penuntunnya. Budi menyambut kesempatan ini dengan tangan terbuka. Dia belajar dengan tekad baru yang membara. Dia membaca setiap buku yang Ibu Ani berikan. Dia berlatih menulis dengan rajin. Dia membantu orang tuanya, tapi dia juga meluangkan waktu untuk belajar tugas sucinya. Dia merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Harapan bukan lagi mimpi yang jauh. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dia sentuh. Dia merasa bisa terbang jika berusaha cukup keras. Lalu datanglah kesuksesan kecil yang penting. Kecamatan mengadakan lomba bercerita. Ibu Ani mendorong Budi untuk ikut. Dia gugup, tapi dia ingat kata-kata Ibu Ani. Dia bercerita tentang pulaunya, tentang keberanian nelayannya. Suaranya jelas, ceritanya menyentuh hati. Mengejutkan semua orang, Budi menang juara pertama. Hadiahnya piala kecil dan sejumlah uang. Tapi bagi Budi itu adalah segalanya. Bagian 6, Pelajaran dari perjuangan, kebijaksanaan dari kemiskinan. Kesulitan adalah guru pertama dan terhebat Budi. Kesulitan mengajarinya arti semangat pantang menyerah. Ketika gagal, dia belajar untuk bangkit lagi. Ketika keadaan sulit, dia tidak menyerah. Dia belajar menghadapi tantangan langsung, seperti perahu kecil menghadapi ombak besar. Kekuatan ini ditempa dalam api perjuangan. Itu menjadi bagian dari dirinya. Dia tahu menyerah bukanlah pilihan. Dia harus terus maju, selalu. Kemiskinan mengajarinya jadi banyak akal. Ketika mereka punya sedikit, dia belajar untuk memanfaatkan apa yang ada. Dia belajar memperbaiki barang rusak. Dia menemukan cara-cara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Ban bekas menjadi ayunan. Kaleng bekas menjadi tempat pensil. Dia melihat nilai pada barang yang dibuang orang lain. Kemampuan beradaptasi ini adalah keahlian penting. Ini membantunya melewati banyak kesulitan.
Dia belajar membuat sesuatu dari ketiadaan. Perjuangan juga mengajari Budi empati. Dia mengerti sakitnya lapar. Dia tahu khawatirnya tidak punya cukup. Dia melihat perjuangan yang sama di keluarga lain. Pemahaman ini membuatnya baik hati. Dia berbagi sedikit yang dia punya. Dia membantu tetangganya semampunya. Dia tahu semua orang berhak dapat kasih sayang. Hatinya terbuka untuk penderitaan orang lain. Dia ingin membantu mereka, seperti dia dibantu. Pelajaran ini tidak didapat di kelas. Pelajaran ini terukir di jiwanya oleh kehidupan itu sendiri. Semangat pantang menyerah, banyak akal, dan empati. Ini menjadi prinsip hidupnya. Ini lebih berharga dari emas atau perak. Ini membentuk karakternya, membuatnya kuat. Kebijaksanaan dari kemiskinan ini sangat dalam. Ini menyiapkannya untuk perjalanan panjang ke depan. Dia membawa pelajaran ini selalu bersamanya. Ini adalah baju zirah dan perisai tak terlihatnya. Bagian 7. Membangun mimpi dari debu. Langkah kecil, harapan besar. Saat Budi beranjak dewasa, dia memikirkan cara untuk mendapat uang lebih. Dia ingat kue manis dari pesta desa. Ibunya membuat kue kukus yang enak. Bagaimana kalau dia coba menjualnya? Dia bicara dengan ibunya tentang idenya. Awalnya ibunya ragu, takut gagal. Tapi tekad Budi meyakinkannya. Mereka memakai tabungan kecil mereka untuk beli bahan-bahan. Dia mulai dengan nampan kecil berisi kue, menjualnya di pasar setempat sepulang sekolah. Awalnya memang sangat sulit. Beberapa hari, dia hanya menjual beberapa kue. Pedagang lain menertawakan anak kecil itu. Keraguan kadang berbisik di pikirannya. Apakah ini ide bodoh? Haruskah dia tetap membantu ayahnya saja? Tapi lalu dia ingat kata-kata Ibu Ani. Dia ingat pengorbanan orang tuanya. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia harus terus mencoba, terus berusaha. Budi belajar dari kesalahannya. Dia mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan. Dia mencoba resep baru, memperbaiki kuenya. Dia bangun lebih pagi untuk dapat tempat yang lebih baik. Dia tersenyum pada semua orang, bahkan yang kasar. Perlahan, orang-orang mulai memperhatikannya. Mereka suka kuenya, mereka suka semangatnya. Usaha kecilnya mulai berkembang. Penghasilan kecil menjadi sungai kecil. Harapan bukan lagi hanya bibit, tapi sudah bertunas. Pertama kali dia memberi ibunya cukup banyak uang hasil kerja kerasnya sendiri. Dia melihat air mata bahagia di mata ibunya. Momen itu sepadan dengan semua usahanya. Dia bisa membeli buku baru untuk dirinya sendiri. Dia bisa membantu biaya rumah tangga. Mereka bahkan bisa menabung sedikit. Masa depan tampak sedikit tidak terlalu menakutkan. Sedikit lebih cerah, sedikit lebih penuh harapan. Langkah kecilnya membuat dampak besar. Bagian 8. Fajar setelah kerja keras, awal yang baru. Usaha kue kecil Budi terus berkembang. Dia bekerja keras, hari demi hari. Dia menabung dengan hati-hati, sedikit demi sedikit. Segera, dia bisa menyewa toko kecil. Tidak lagi hanya nampan di pasar. Dia mempekerjakan beberapa orang dari desanya, orang-orang yang juga berjuang, seperti dia dulu. Dia memberi mereka kesempatan, upah yang layak. Dia ingin berbagi kesuksesan kecilnya. Hatinya ingat rasa kemiskinan. Dia bisa menafkahi orang tuanya. Mereka tidak perlu terlalu khawatir lagi. Ayahnya bisa lebih sering istirahat. Senyum ibunya lebih cerah sekarang. Gubuk kecil mereka diperbaiki, dibuat lebih kuat. Mereka bahkan mendapat sambungan listrik yang layak. Budi membelikan ibunya baju baru. Dia membelikan ayahnya joran pancing baru. Ini hal-hal kecil, tapi sangat berarti. Ini adalah simbol cinta dan terima kasihnya. Budi tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Dia tetap rendah hati dan baik. Dia ingat pelajaran masa kecilnya, pentingnya kerja keras dan kejujuran. Dia sering mengunjungi Ibu Ani, gurunya. Dia berterima kasih karena Ibu Ani percaya padanya. Dia mendukung sekolah desa, menyumbang buku dan perlengkapan untuk anak-anak. Dia ingin anak-anak miskin lainnya punya kesempatan, seperti kesempatan yang dia dapatkan. Melihat ke belakang, perjalanan Budi luar biasa. Dari anak miskin di pulau terpencil menjadi pemuda dengan usaha yang maju. Dia telah menghadapi lapar, kesulitan, dan keraguan. Tapi dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia telah bekerja dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hidupnya adalah bukti semangat manusia. Dia telah mengubah debu menjadi mimpi yang terwujud. Kisah hidupnya adalah lagu tentang ketekunan. Fajar baru benar-benar telah tiba untuknya. Bagian 9. Api yang tak padam, pesan untuk dibawa. Kisah Budi lebih dari sekadar cerita satu orang. Ini adalah cerita tentang kekuatan di dalam diri kita semua.
kekuatan untuk mengatasi rintangan besar, keberanian untuk mengejar mimpi, sejauh apapun kelihatannya. Ini menunjukkan bahwa awal kita tidak menentukan kita. Pilihan dan usaha kitalah yang membentuk takdir kita. Budi memilih untuk berjuang, berusaha, dan percaya. Hidupnya membisikkan pesan ke setiap hati. Pesan harapan dan semangat pantang menyerah. Pelajaran pertama dari Budi adalah kerja keras. Tidak ada jalan pintas menuju sukses sejati. Mimpi butuh keringat dan usaha untuk tumbuh. Seperti petani merawat ladangnya, kita harus menabur benih ketekunan. Kita harus menyiraminya dengan kegigihan kita. Kerja keras membangun karakter dan kekuatan. Kerja keras mengubah keinginan menjadi kenyataan. Budi bekerja tanpa lelah, hari demi hari, dan usahanya membuahkan hasil yang manis dan langgeng. Pelajaran kedua adalah kekuatan ketekunan. Jangan pernah menyerah pada mimpimu. Akan ada hari-hari kelam, hari-hari putus asa, saat-saat ketika kamu ingin berhenti. Tapi ketekunan adalah api yang tak pernah padam. Itulah suara yang berkata, coba sekali lagi. Budi menghadapi banyak sekali rintangan, tapi dia selalu menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Dia tetap fokus pada tujuannya. Dia tahu bahwa badai tidak berlangsung selamanya. Jadi, biarkan perjalanan Budi menginspirasimu. Biarkan itu mengingatkanmu akan kekuatan dalam dirimu sendiri. Perubahan itu mungkin, apapun situasimu. Sesulit apapun jalanmu kelihatannya, percaya pada dirimu sendiri, bekerja keras dan tekunlah. Pegang erat harapan, bahkan di malam tergelap sekalipun. Karena di dalam dirimu ada api yang tak terpadamkan, semangat yang bisa mengatasi tantangan apapun. Kisahmu juga bisa menjadi kisah inspirasi. Mimpimu menunggu untuk dibangunkan.